Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arsad dalam channel arsad.net. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu konversi bilangan biner dari desimal ke biner dan biner ke desimal. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar tentang biner, yang pertama kali kalian harus pahami bahwa untuk bilangan biner itu adalah bilangan 2 angka, dan teman-teman harus pahami juga bahwa setiap bilangan itu dipangkatkan. Jadi kali ini kita akan membahas bilangan biner yang panjangnya 8 bit. Jadi kemarin itu kita sudah belajar IP, bahwa dari setiap oktat atau kolom IP address itu yang panjangnya itu adalah 8. Jadi maksud dari 8 itu mulai dari 0 sampai angka 7 itu sebanyak 8. Nah, jadi buat teman-teman semua, dalam proses konversi bilangan biner ini kita akan mulai dari konversi bilangan desimal ke biner. Oke, jadi ini yang kita akan pelajari dulu, dari desimal ke biner. Jadi ingat bahwa di IP itu batas IP itu adalah 255. Nah, sementara untuk panjangnya itu 256. Oke, di video sebelumnya kita sudah jelaskan juga bahwa panjangnya itu mulai dari 0 sampai 255 itu sebanyak 256. Jadi kali ini kita akan belajar menghitung konversinya. Jadi kita lihat dulu ini di depan kita semua bahwa sudah ada tabel biner. Jadi di sini saya pakai bilangan 2, yaitu bilangan biner. Kemudian di sini ada pangkatnya. Jadi di sini ada mulai dari pangkat 0 sampai pangkat 7. Jadi dari setiap pangkat ini, misal ya 2 pangkat 0 maka dapat hasilnya 1, 2 pangkat 1 dapat hasilnya 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 maka dapat hasil 128. Jadi yang perlu dibuat terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam konversi adalah tabel yang seperti saya tampilkan di depan. Nah baik, kita akan coba dulu buat konversinya. Semisal saya punya bilangan yaitu 89. Oke, saya akan coba ya, saya perbesar dulu. Oke, 89. Jadi 89 ini kita akan mau konversi ke biner. Nah, muncul satu pertanyaan, 89 bisa enggak dikurang dengan 18? Jawabannya tidak. Berarti kita kasih angka 0 di sini. Oke, saya kasih center dulu. Oke, berarti masih tetap 89 ya. Selanjutnya 89 dikurang 64. Bisa enggak? Jawabannya bisa. Jawabannya berarti kalau memang bisa, kita kasih angka 1. Nah, di bawahnya di sini bisa kita buat sisa. Sisanya itu adalah 25. Nah, selanjutnya 25 dikurang 32 bisa enggak? Jawabannya tidak bisa. Karena hasilnya pasti minus. Kita kasih 0. Berarti di sini masih 25. Kemudian 25 dikurang 16 bisa enggak? Jawabannya bisa ya. 25 kurang 16 karena bisa, kita kasih angka 1. Nah, di sini berarti masih ada sisa. Sisanya 9. 9 kurang 8 bisa enggak? Jawabannya bisa. Nah, kita kasih angka 1. Di sini sisanya 9 kurang 8 dapat 1. Jadi di sini 1 kurang 4 jawabannya tidak bisa. Nah, masih ada 1. Oke. 1 kurang 2 masih tidak, pasti tidak bisa. Jadi kita kasih angka 0, masih 1. Kemudian 1 kurang 1 maka hasilnya bisa ya. Jadi intinya dia hasil pengurangannya itu di hasil akhirnya itu 0, dan kita kasih 0. Bukannya sorry. Di sini kita kasih angka 1. Jadi bilangan biner yang sebenarnya adalah 01011010. Jadi seperti itu. Oke, kita coba di angka lain. Kita tes ya. Misal saya punya IP seperti ini ya. 69. Oke, kita pakai angka yang di atas lagi. 201 dikurang dengan 128. 201 dikurang dengan 128 bisa enggak? Jawabannya bisa. Maka hasilnya itu adalah 73. Nah, muncul lagi pertanyaan, 73 bisa enggak dikurang dengan 64? Jawabannya bisa. Maka dikasih angka 1. Nah, angka 1. Nah, muncul pertanyaan, berapa sih sisanya? Sisanya itu ada 9. Nah, 9 dikurang 32 bisa enggak? Itu tidak bisa. Maka dikasih angka 0.
Nah, di sini masih 9 ya. 9 kurang 16, tidak bisa, kita kasih angka 0 di atas. Nah, seperti itu. Berarti di sini masih 9 ya. Nah, 9 kurang 8, jawabannya bisa. Nah, 1. Kemudian sisanya pasti 1. 9 kurang 8 kan itu 1. Nah, 1 kurang 4 bisa enggak? Jawabannya tidak bisa. Oke. Kemudian sisa masih 1, kemudian 0. Bukan ya. Masih sisa 1 karena 1 kurang 2 tidak bisa juga. Nah, nanti di akhirnya itu adalah 1 kurang 1 itu bisa. Berarti kita kasih angka 1, kemudian hasil akhirnya adalah 0. Jadi bilangan binernya itu adalah 11001001. Nah, kita lanjut lagi. Itu tadi mengenai masalah perhitungan konversi dari desimal ke biner. Nah, selanjutnya kita balik dari biner ke desimal. Nah, jadi misal ya saya punya biner untuk panjang 8 bit itu 10111011. Kalau ini yang paling simpel kalau kita punya tabelnya. Jadi semua yang angka 0 ini tidak usah kita jumlahkan. Jadi yang bisa kita jumlahkan yang berangka atau bernilai 1. Misal ya. Ini kan yang nilai 1 di sini adalah 128. Kemudian yang bernilai 1 itu adalah 32 dengan 16, 8, 2 dengan 1. Berarti yang bernilai 1 itu yang kita jumlahkan. Nah, ini kita hapus. Misal ya, ini semua angka 0 saya hapus. Nah, berarti untuk biner ini tadi dia punya desimal hasil akhirnya itu adalah 187. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita testir lagi 1100111. Oke, berapa sih desimalnya? Gampang, saya bilang tadi bahwa semua yang bernilai 0 itu tidak usah dijumlahkan. Jadi yang bisa dijumlahkan itu yang bernilai biner 1. Jadi yang 0 ini tidak usah dijumlah. Jadi coba saya hapus dulu. Nah, ini langsung berarti nilai desimalnya itu adalah 207. Di sini saya pakai Excel karena memudahkan dalam proses perhitungan. Jadi di perhitungan bilangan biner ini, konversi bilangan biner ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di dalam proses subnetting mulai dari kelas A sampai C itu kita menggunakan biner. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini dulu tutorial kita. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan di next pertemuan kita akan bahas subnetting kelas C.